Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Camelia Reto dengan NIM 2302020007. Saya akan menjelaskan tentang masalah konstitusi yang ada di Indonesia. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer dan constitution yang memiliki arti membentuk, mendirikan, menyusun, atau susunan atau peranata dalam masyarakat. Dengan demikian, konstitusi memiliki arti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, ada organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Konstitusi memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi negara sendiri memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, ada fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Keenam, ada fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit, yaitu bidang politik, dalam arti luas, mencakup bidang sosial, ekonomi. Ada 8 fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau social reform. Bentuk konstitusi sendiri yang ada di Indonesia menganut sistem konstitusi tertulis yang bersifat rigid. Konstitusi tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala arti dan fungsinya yang apabila perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus melalui Badan Legislatif MPR. Perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dan masa berlakunya yang ada di Indonesia, yakni sebagai berikut. Pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, ada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1999 sampai 19 Oktober 1999. Kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan
Keenam, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 dan 2 pada 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. Ketujuh, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, dan 3. Pada 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Kedelapan, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4 pada 10 Agustus 2002. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi yang digunakan di Indonesia. Akan tetapi, para petinggi hukumnya sekalipun banyak yang melakukan penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi masalah krusial di Indonesia saat ini adalah kasus korupsi. Kasus yang sedang ada dalam masalah ini terlihat bahwa Akil Mokhtar sudah dicurigai oleh KPK akan keikutsertaannya dalam permasalahan penerimaan uang suap dalam kasus pilkada di Kalimantan Selatan dan bekerja sama dengan pengusaha asal Kalimantan dan DPR agar pilkada di daerah tersebut diperlancar. Padahal sudah jelas dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa pegawai negeri tidak boleh menerima atau memberi suapan kepada siapapun selama atau sesudah menjadi pegawai negeri. Tetapi dengan dicurigainya AM tidak menutup kemungkinan permasalahan ini hanya berhenti di sini saja. Mungkin permasalahan ini bersangkutan dengan penyogokan maupun masalah korupsi lain yang ada di negeri ini. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah di semua negara pasti memiliki perundang-undangan yang mencakup segala aspek sosial dalam segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya maupun politik. Tetapi masih banyak masyarakat maupun petinggi negeri yang melanggar perundang-undangan tersebut dengan alasan yang berbelit-belit. Tetapi dalam mendirikan perundang-undangan ini pun, para aparat yang bersangkutan masih banyak yang tidak tegas menanggapinya. Maka dari itu, masih banyak pula masyarakat maupun petinggi negeri ini yang melanggar perundang-undangan tersebut walaupun mereka mengetahui konsekuensinya. Saran saya terhadap masalah konstitusi yang ada di Indonesia yaitu sebagai generasi muda yang akan membangun negeri ini menjadi lebih maju, seyogyanya kita menjadikan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini sekarang menjadi contoh agar tidak terulang di masa yang akan datang dan membuat negeri ini terbebas dari bahaya laten korupsi maupun sogok-menyogok dalam segi terkecil pun. Tidak lupa membuat generasi muda ini menjadi generasi yang bersifat jujur dan optimis, agar negeri kita tercinta ini bisa menjadi negara maju, tidak hanya menjadi negara yang berkembang. Terima kasih.